Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibelia Amanda dari kelas 1B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang, kelompok 5, akan menjelaskan materi tentang jasa-jasa bank lainnya, mata kuliah perbankan. Bank bukan hanya memberikan beberapa jasa yang telah kita ketahui, tetapi bank juga memberikan jasa-jasa lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa ini adalah untuk membantu, mendukung, dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang disediakan oleh bank, maka akan semakin baik. Dalam artian, seorang nasabah yang ingin melakukan suatu transaksi dapat dilakukan dalam hanya satu bank saja. Keuntungan-keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Pihak bank dapat menerima keuntungan dari selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan. Selain itu, pihak bank juga dapat menerima keuntungan-keuntungan melalui biaya kirim, biaya administrasi, biaya tagih, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya provinsi dan komisi. Jasa-jasa bank lainnya yang pertama yaitu transfer atau kiriman uang. Transfer adalah suatu jasa untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai si penerima transfer. Transfer dilakukan dalam ruang lingkup dalam kota, dan luar negeri. Apabila ingin melakukan transfer ke luar negeri harus melalui bank devisa. Jenis-jenis transfer. Yang pertama yaitu transfer masuk, di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang beneficiary. Yang kedua yaitu transfer masuk. Manfaat transfer. Pertama, untuk kemudahan transaksi perdagangan. Kedua, untuk kemudahan transaksi pembayaran. Dan ketiga, keamanan nasabah lebih terjaga. Pihak-pihak yang terlibat dalam transfer. Pertama, nasabah. Kedua, bank tertarik. Ketiga, bank menarik. Keempat, si penerima. Jasa-jasa bank lainnya yang selanjutnya yaitu inkaso. Inkaso merupakan layanan bank untuk menagih tagihan surat berharga atau dokumen berharga kepada pihak ketiga yang berada di tempat atau kota lain di negara ini. Surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah cek, wesel, giro, surat promes, dan hadiah lotre. Warkat inkaso. Warkat inkaso terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama warkat inkaso tanpa lampiran dan yang kedua adalah warkat inkaso dengan lampiran. Warkat inkaso dengan lampiran adalah dokumen penting yang dilampirkan pada dokumen lainnya seperti faktur, polis asuransi, dan kwitansi. Sedangkan warkat inkaso tanpa lampiran adalah warkat-warkat inkaso tanpa dokumen apapun, seperti cek dan giro. Jenis-jenis inkaso yang pertama yaitu inkaso keluar. Inkaso keluar adalah inkaso atas instruksi dari nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga, baik dari cabang itu sendiri maupun dari bank luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening-rekening si pemberi amanat di bank pemerkasa setelah inkaso berhasil ditagih. Inkaso masuk. Inkaso masuk adalah tagihan atas beban rekening atau warkat yang diterbitkan nasabah sendiri yang akan dikirimkan ke cabang pemerkasa untuk keuntungan pihak ketiga. Keuntungan inkaso lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan terhindar dari resiko kehilangan. Jasa-jasa bank lainnya yang ketiga yaitu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Warkat-warkat clearing terdiri dari cek, giro, surat bukti penerimaan transfer. Selanjutnya itu proses penyelesaian clearing di lembaga clearing. Pertama, clearing keluar. Clearing keluar adalah membawa warkat-warkat ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada pihak yang berhak. Clearing keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Yang kedua yaitu clearing masuk. Clearing masuk adalah menerima clearing di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan.
Clearing masuk terdiri dari penyerahan surat-surat debit masuk dan penyerahan nota kredit masuk. Yang ketiga yaitu pengembalian clearing atau clearing return, merupakan pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses clearing dilakukan dalam 1 hari dan perhitungan dilakukan dalam setiap harinya untuk mengetahui apakah bank tersebut menang atau kalah clearing. Jika dikatakan menang, artinya tagihan warkat clearing lebih besar daripada pembayaran warkat clearingnya. Kalau misalkan dia kalah, maka keadaan akan berbalik dari menang clearing. Selanjutnya adalah Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruangan khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, Safe Deposit Box ini terdapat beberapa keuntungan bagi penggunanya, yaitu yang pertama, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan oleh peralatan keamanan yang canggih, safe deposit box yang terbuat dari baja tahan api yang terdapat 2 buah kunci, di mana safe deposit box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Yang keempat, tidak dapat dibuka oleh satu pihak, apakah nasabah, pemegang safe deposit box maupun bank. Nah, biasanya untuk menyewa safe deposit box, pihak perbankan lebih mengutamakan kepada nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan dengan bank tersebut, serta selalu mempunyai etiket baik, seringkali disebut dengan nasabah primer. Akan tetapi, perbankan juga menyediakan fasilitas safe deposit box untuk nasabah sekunder. Untuk menjadi pemegang safe deposit box tidaklah begitu rumit, bahkan sangat sederhana. Sebagai contoh, nasabah cukup menyerahkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor serta pas foto. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya, nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas safe deposit box-nya. Selanjutnya adalah bank card. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, sampai tempat hiburan dan tempat-tempat yang lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM. Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui. Nah, dengan kartu yang telah disetujui, pemegang kartu dapat berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. Selanjutnya adalah banknotes. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes merupakan juga dikenal juga dengan istilah devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua banknotes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal banknotes tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli banknotes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang telah terjadi saat itu. Nah, dalam transaksi jual beli banknotes, bank mengelompokkan banknotes ke dalam 2 klasifikasi, yaitu banknotes yang lemah dan banknotes yang kuat. Dan bank biasanya lebih menyukai banknotes yang nilainya kuat. Nah, pengelompokan banknotes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama, banknotes tersebut mudah diperjualbelikan, nilai tukar terkendali atau stabil, frekuensi penjualan sering terjadi, dan pertimbangan yang lainnya. Sedangkan kelompok banknotes yang lemah adalah kebalikan dari banknotes yang kuat. Dalam pengelompokan ini tergantung dari bank yang bersangkutan. Contoh banknotes yang tergolong ke dalam kategori kuat adalah sebagai berikut. United States Dollar yaitu Amerika, Singapore Dollar yaitu Singapura, Great Britain Pound Sterling atau Inggris, dan Australian Dollar yaitu negara Australia, Deutsche Mark yaitu Jerman. Sedangkan banknotes yang masuk ke dalam kategori golongan lemah antara lain Italian Lira yaitu Italia, Netherlands Guilder yaitu Belanda, French francs yaitu Prancis, dan New Zealand Dollar yaitu Selandia Baru. Selanjutnya traveler check.
Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Nah, traveler checks diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Nah, keuntungan serta manfaat dari pengguna traveler checks ini adalah memberikan kemudahan belanja karena traveler cek dapat dibelanjakan atau diuangkan di berbagai tempat, mengurangi risiko kehilangan uang karena setiap traveler check yang hilang dapat diganti, memberikan rasa percaya diri karena si pemakai traveler check dilayani secara prima, dan dapat dijadikan cedera mata ataupun hadiah buat teman, kolega, ataupun nasabah. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu Letter of Credit atau LRC. Letter of Credit dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen, merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pihak sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, LC dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama itu ruang lingkup transaksi. Pada ruang lingkup transaksi ini terdapat ada dua bentuk, yaitu LC impor dan LC dalam negeri. LC impor adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa melewati batas-batas negara. Yang kedua yaitu LC dalam negeri. LC dalam negeri adalah surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu bentuk penyelesaian. Pada bentuk penyelesaian ini pun terdapat dua bentuk, yaitu SEC LC dan USEN LC. SEC LC adalah LC yang penangguhannya pembayarannya sampai dengan dokumen tiba. Sementara USEN LC adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wholesale yang diterbitkan jatuh tempo atau tidak lebih dari 180 hari. Yang ketiga itu pembatalan. Pada pembatalan ini pun terdapat dua bentuk. Yang pertama revocable LC dan irrevocable LC. Revocable LC adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Sementara irrevocable LC adalah LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary. Yang keempat itu pengalihan hak. Pada pengalihan ini pun ada dua bentuk. Yang pertama transferable LC dan untransferable LC. Transferable LC adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerima pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali saja. Yang sementara untransferable LC adalah LC yang tidak dapat memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Yang kelima itu pihak advising bank. Yang pada pihak advising bank ini terdapat dua bentuk juga. Yang pertama bentuk general LC adalah LC yang menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank. Sementara restricted LC adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank yang menjadi advising bank. Yang keenam yaitu cara pembayaran kepada beneficiary. Terdapat ada tiga cara. Yang pertama standby LC. Standby LC adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin cedera janji, maka pihak bank akan menerbitkan SIC LC untuk kepentingan yang menerima jaminan atau beneficiary. Yang cara pembayaran kedua itu red clause LC adalah LC yang memperkenalkan penarikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank benar-benar percaya pada reputasi beneficiary tersebut. Yang ketiga yaitu clean LC. Clean LC adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat dilakukan hanya atas dasar kwitansi atau wesel atau cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang. Yang terakhir yaitu manfaat dari yang diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas letter of credit kepada nasabahnya. Antara lain yang pertama
penerimaan biaya administrasi berupa provisi atau komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. Yang kedua itu pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. Yang ketiga itu pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Materi selanjutnya itu bank generasi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan atau perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pada fasilitas pemberian bank garansi ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu pihak penjamin atau bank, yang kedua pihak terjamin atau nasabah, dan yang ketiga pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau dijaminkan adalah yang pertama memberikan bantuan fasilitas. Yang kedua bagi pemegang jaminan bank garansi. Yang ketiga menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan. Yang keempat memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik. Yang kelima, bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Jenis ini yang kedua itu jenis ini dapat dilihat dari tujuannya. Jenis garansi ini maksudnya. Yang pertama itu bank garansi untuk penangguh bea masuk, merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Yang kedua itu bank garansi untuk pita cukai tembakau. Bea cukai yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang menjamin atau pengusaha pabrik rokok guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan oleh pabrik untuk peredaran. Selanjutnya itu bank garansi untuk tender dalam negeri, yaitu bank garansi yang diberikan kepada bauher atau yang memberikan pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender dalam negeri. Yang selanjutnya itu bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Bank garansi yang diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bauher. Selanjutnya itu bank garansi uang muka pekerjaan. Bank garansi yang diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka yang memberikan pekerjaan. Selanjutnya ada bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborongan yang mana bauher adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk menjamin kontraktor atau eksportir Indonesia yang turut tender atau melaksanakan kontrak. Selanjutnya itu ada bank garansi untuk perdagangan, ada bank garansi untuk penyerahan barang, dan juga yang terakhir yaitu ada bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang yang diberikan untuk pengeluaran barang atau barang yang LC-nya belum dibayar penuh oleh pihak importir. Yang ketiga yaitu selanjutnya setiap masa transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya. Contoh-contoh biaya-biaya yang dimaksud tersebut adalah yang pertama biaya provisi. Biaya provisi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Selanjutnya itu ada biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Yang ketiga yaitu biaya materai, merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh pihak dan pihak terjamin. Saya Vina Nur Aisyah ingin menyambung presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai yaitu J, memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam suatu pasar modal, perbankan memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal.
perbankan mendukung semua kegiatan transaksi demi kelancaran transaksi pasar modal di Bursa Efek. Jasa-jasa bank yang diberikan demi kelancaran pasar modal yaitu penjamin emisi, penjamin wali amanat, perantara perdagangan bursa, dan perusahaan pengelola dana. Selanjutnya yaitu menerima setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau bayaran melalui bank. Setoran atau pembayaran yang diterima bank biasanya pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening listrik, dan setoran ONH. Selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Yang pertama, gaji. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji disebut juga dengan upah, di mana keduanya merupakan kompensasi, yakni imbalan yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada pegawai. Selanjutnya yaitu pensiun. Pengertian pensiun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun. Dana pensiun adalah badan yang mengelola dan menjalankan program yang memberikan manfaat pensiun. Dana pensiun terbagi atas dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu bonus. Menurut KBBI, bonus adalah upah tambahan yang diberikan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang, atau bisa dikatakan gaji atau upah ekstra yang diberikan kepada karyawan. Di dalam suatu perusahaan, bonus merupakan hal yang wajar, di mana sebuah perusahaan biasanya mempercayai filosofi memberi atas prestasi kerja. Selanjutnya yaitu hadiah. Hadiah, hibah, atau kado adalah pemberian uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kompensasi imbal balik. Namun, mungkin si pemberi menginginkan imbal balik dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba oleh pemegang saham atau pembagian sisa hasil koperasi yang beranggotakan anggota koperasi. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.